Terima kasih Anda kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi, media Sorot Desa Indonesia. Pemirsa, sejumlah wisatawan di kawasan Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang berlarian ke tepian pesisir pantai untuk menyelamatkan diri. Namun tenang saja pemirsa, karena hal ini merupakan dari bagian kegiatan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Banten pada hari Selasa 29 April 2025. Kepada para pengunjung, tim krisis center menginformasikan telah terjadi gempa bumi di Selat Sunda kedalaman 15 km, 8,7 skala Richter, berpotensi tsunami ke wilayah Carita dengan waktu tempuh 15 menit. Untuk itu, tim evakuasi segera menindaklanjuti. Sejumlah wisatawan yang sedang berenang menikmati keindahan deburan ombak di Pantai Carita tiba-tiba panik lari berhamburan setelah mendengar suara sirine tanda peringatan tsunami. Para petugas penanganan bencana dari Balawista dan Barisan Relawan Desa Barade Pandeglang dengan sigap mengevakuasi serta memberikan pertolongan kepada sejumlah wisatawan yang menjadi korban. Namun hal ini bukanlah bencana gempa sungguhan, melainkan bagian simulasi penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang digelar BPBD Provinsi Banten. Bapak saya di sana, keluarga. Saya ketinggalan, Pak. Lari. Baik ya, gimana? Jalur pernapasannya Pak, aman? Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banten, Asep Mulya Hidayat, mengatakan kegiatan ini adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan suatu wilayah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Selain itu, untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan resiko bencana. Pak, jangan dulu Pak, dulu Pak. Nah, ini pegang nih. Nih, keluarganya, amanin dulu keluarganya. Bapak ini kemana itu? Keluarganya. Kenapa? 3, 2, 1. Saya ketinggalan. Bapak saya di sana. Bapak saya ketinggalan. Nah, pemirsa, suasana panik nampaknya karena baru saja tim Balawista mengevakuasi satu korban dari pantai dan masih ada beberapa pihak keluarga itu nampaknya tertinggal. Ini apa yang dibawa? Telepon ya. Gunting. Dalam tubuh hanya sebatas kecil ya Pak ya. Oke, saya coba betul Pak ya. Gimana Pak? Oke, bangun Pak. Ayo saya bantu. Dari Bogor. Ya. Nah, tadi pada waktu pas gempa itu posisi Akang gimana? Saya sedang main air dengan saudara saya, lalu saya mendengar sirine peringatan bahwa ada gempa bumi. Lalu saya berlari dan saya tidak sengaja tersandung kayu dan saya tidak sadarkan diri. Begitu mendengar, apakah ada kepanikan? Ada, tentunya saya panik, makanya saya lari sampai tersandung sampai tidak sadarkan diri. Salam tangguh. Pak Kawin, bisa dijelaskan untuk kegiatan hari ini Pak Kawin? Jadi hari ini kita melakukan kegiatan peningkatan kapasitas pariwisata di Provinsi Banten. Jadi kita mencoba mensolusikan dan mempraktekkan sistem manajemen ketika terjadi ada sinyal bahaya dari BMKG yang berpotensi tsunami, apa yang harus dilakukan oleh rekan-rekan pariwisata. Nah, dalam hal ini kita bekerjasama dengan Forum Perguruan Tinggi dan Balawista. Nah, terus untuk yang terlibat hari ini? Terlibat hari ini ada BPBD Kabupaten Kota, Provinsi, kemudian Balawista, Fasdes di sekitar Carita, kemudian juga dari rekan-rekan media dan Perguruan Tinggi. Nah Pak, mungkin ada pertanyaan yang tadi sempat terlontar dari beberapa peserta menyangkut masalah informasi publik nih, baik itu secara komunikasi ataupun secara plang yang memang sekarang lagi dipersoalkan dengan bahasa-bahasa yang menakutkan. Sementara Kabupaten Pandeglang, Banten pada umumnya kan ini kawasan wisata. Nah, apakah memang itu bertolak belakang dengan tujuan wisata
Karena itu papan-papan pelang itu menakutkan bahasanya katanya. Gimana tuh? Intinya sih begini, jadi itu memang ada rambu-rambu yang disediakan oleh pusat yang dipasang di tempat kami. Tadi kami sudah ngobrol dengan ada fasilitas desa. Jadi fasilitas desa harus aktif mengidentifikasi masalah, kemudian dia harus bisa memfasilitasi mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat dengan kemudian tokoh-tokoh agama, kemudian relawan lokal untuk membahas apa solusinya ini, apakah diganti, dicabut, atau gimana. Tapi intinya adalah harus ada solusi. Kalau dirubah teks harus seperti apa? Jadi jangan hanya sekedar diganti, sudah saja, harus ada solusinya. Karena sayang sekali, rambu-rambu ini juga perlu. Karena tujuannya juga untuk dibawa untuk keselamatan kita untuk semua, bukan hanya sekedar hari ini. Jadi intinya harus diskusi. Nah terus tadi apa aja yang diberikan kepada para peserta? Yang diberikan pada hari ini ya biasa pelatihan, kemudian ketika ada notifikasi bencana masyarakat terutama di tempat wisata, apa yang harus dilakukan, ya berkoordinasi dengan balawista dengan tim-tim di Koramil, kemudian Polsek, kemudian kecamatan, kita sudah mengarahkan ke evakuasi yang sementara maupun yang permanen. Mungkin satu lagi nih ya, di mana tadi di samping pelang memang yang bahasa istilahnya bahasa gaul, dan ini juga kami sebagai media sering mengamati di mana setiap informasi sebenarnya hanya peringatan Megatrust kok itu diumumkan di saat jelang waktu-waktu libur. Nah, akhirnya kan itu bagaimana sih sebenarnya? Itu sebetulnya bukan diumumkan pas waktu libur. Memang ya kami kan informasi dari BMKG ya. Sebetulnya tidak ada tujuan tendensi untuk ke hal-hal menyangkut libur atau apa. Tapi memang itu adalah data dan fakta dan itu potensi. Memang itu belum tentu terjadi, tapi ada potensi. Oleh karena itu sosialisasi dan pendekatan kita kepada rekan-rekan harus lebih ofensif dan masif. Dan masyarakat pun harus terbuka. Jangan menganggap bahwa itu menjadi salah satu penyebab misalnya bisnis pariwisata mundur. Bukan, itu kita dianggap harus, kalau kita paham, kita akan mempersiapkan diri sehingga masyarakat akan pede datang ke Banten. Itu. Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Pariwisata.